Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat salikin, tolong diperhatikan surat Asy-Syu'ara ayat 87. Allah berfirman, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau susahkan, sedihkan pada hari dibangkitkan. La yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tidak ada artinya harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan surga itu didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat salikin, ayat ini luar biasa. Ayat ini kita kaji berkali-kali, dan ketika kami di tanah suci diteguhkan dengan Imam Masjidil Haram membaca ayat ini. Dan beliaunya menangis. Kemudian kita melihat YouTube, ada salah satu syekh juga menjelaskan ayat ini dalam keadaan menangis. Menangisnya itu beliaunya kita takut. Jangan sampai nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kita tersiksa. Kita sedih. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Hari kebangkitan itu ada, yaumul ba'si. Mari kita imani, hari kebangkitan itu ada. Dan pada hari kebangkitan itu harta tidak ada artinya. Ketika kita hidup di dunia, yang berarti, yang didewa-dewakan itu memang harta. Nanti tidak ada artinya sama sekali. Yang berarti adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang mendatangi Allah dengan hatinya yang sir, sabar, ikhlas, ridho. Perhatikan lafaz talbiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal. Semuanya milik Allah. Pujian, reputasi, kenikmatan, jabatan, kerajaan, semuanya itu milik Allah. Jadi tidak layak bagi hamba Allah mendatangi Allah dengan menyombongkan hartanya, jabatannya, ilmunya. Mari kita kontekstualkan ketika kita menghadap Allah pada waktu sholat. Kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah biqalbin salim. Khusyuk itu tempatnya di hati. Tempatnya biqalbin salim. Ini kami sampaikan di depan jamaah yang ketika itu hajinya furoda atau plus, yang sangat rawan sekali merasa plus membayar mahal
merasa furodah dan lain sebagainya. Jadi penyakit merasa ini, merasa ilmu, merasa kaya, merasa punya jabatan, la yanfa, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Yang berarti adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kita minta kepada Allah agar hati kita itu diselamatkan. Diselamatkan dari perasaan bahwa nikmat itu adalah milikku manusia, bukan miliknya Allah. Diselamatkan bahwa jabatan itu miliknya Allah. Kesadaran bahwa segala pujian itu miliknya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin walillahil asmaul husna. Kembalikan. Ketika kita sibuk mengembalikan, dari awal sudah Alhamdulillahirabbil alamin, reputasi, sanjungan dikembalikan miliknya Allah. Iktidal, Rabbana lakal hamdu. Tahiyat akhir, Ustaz Ivan, Pak Yogo, Pak Gofur, innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah itu maha terpuji dan maha tersanjung. Nah, zaman milenia ini orang yang dicari adalah terkenal. TikTokan supaya terkenal. Apa? Reputasi. Terkenal. Pencitraan juga supaya terkenal. Kalau kita sadar bahwa terkenal itu miliknya Allah, sanjungan itu miliknya Allah, pujian itu miliknya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita sadar, insya Allah hati kita selamat. Hati kita selamat dari sanjungan, dari pujian, selamat dari sombong, selamat dari perasaan memiliki. Dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita bisa mengembalikan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, surga itu didekatkan bagi orang yang bertakwa. Di dalam sholat khusyuk itu ada surga. Khusyuk itu bagian cipratan surga. Di antara kenikmatan di dalam surga adalah perjumpaan dengan Allah, bukan pada surganya. Ketika kita ketemu kekasih, kan bukan melihat rumahnya, bukan sekedar menikmati hidangan di ruang tamu, tapi tujuannya adalah ketemu. Seenak-enaknya hidangan, sebagus-bagusnya rumah dan ruang tamu, ketika kekasih ini ketemu, berjumpa, maka lenyap, seakan-akan sirna. Kita semakin yakin kullu man 'alaiha fan, semuanya fana. Semuanya fana. Perhatikan ini lebih dalam lagi. Semuanya fana, semuanya sirna. Yang ada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baqo, yang kekal, yang ada wajah kekasih. Semoga dipahamkan Allah. Yang tadinya mungkin terpesona dengan rumah, terpesona dengan surga, terpesona dengan sungai-sungai yang mengalir, terpesona dengan bidadari. Pak Sigit sudah mesen bidadari. Yang tadinya mungkin terpesona dengan bidadari,
yang tadinya terpesona dengan telaga Kausar, tapi ketika Allah itu menampakkan dirinya, maka semuanya itu sirna. Semuanya itu sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu menampakkan ke dalam hati orang mukmin. Ada hadis qudsi yang berbunyi, lam yasa'ni ardi wala samai. Zatku, kata Allah, tidak mampu dimuat oleh langit dan bumi. Wa wasa'ani qalbul mu'min layyinil wadi. Zatku itu mampu dimuat oleh orang, hatinya orang mukmin yang lembut, yang khusyuk, yang tunduk. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ketika hati kita itu khusyuk, berarti hati kita itu salim, selamat. Paling mudah, enaknya diartikan hati kita selamat. Selamat dari la syarikalah. Selamat dari kesyirikan yang nyata atau yang tidak nyata. Kalau begitu hati kita ini sering selamat apa tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat lagi. Nah, sudah gak selamat itu. Fi qulubihim maradun. Hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit hati, ketika disuruh sholat tambah sakit. Fazadahumullahu marada. Ada lagi istilah hati yang mengeras, summa qasat qulubukum. Kemudian hati kalian itu mengeras. Mengeras. Dikeraskan oleh apa? Dikeraskan oleh kebencian. Orang yang membenci, benci lama, itu nanti lama-lama hatinya itu mengeras. Bahkan lebih keras daripada batu. Dan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang keras, dengan hati yang sakit, maka mulai takbir sampai salam tidak terasa apa-apa. Orang yang mulutnya sariawan, giginya sakit, makan mulai awal sampai akhir tidak terasa apa-apa. Bahkan yang masak pengalaman ini. Katanya Pak Sigit yang masak di Celadu itu. Temannya, sampingnya, enak. Sampingnya juga enak. Kenapa dia tidak bisa merasakan lezatnya makanan? Fi qulubihim maradun. Hatinya sakit. Hatinya sakit. Di dalam hadis disebutkan anna hadzal qur'ana ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan hidangan. Sholat itu juga merupakan hidangan. Silakan kita kekasih ketemu kekasih. Semua yang dimakan rasanya enak. Walaupun nasi putih, air putih, ini serba putihan ini. Mas Fandi, serba putihan ini. Rasanya enak. Kalau begitu apa yang menjadikan enak dan tidak enak? Bukan sekedar pada materi yang dimakan, tapi yang terpenting adalah suasana qalbun salim. Suasana qalbun salim gitu loh. Contoh yang paling gampang, kita dengan istri 1 pekan atau 1 minggu, apakah kita menjamin hatinya qalbun salim? Ibu-ibu tolong jawab. Pasti jawabannya lihat kalendernya. Lihat dompetnya. Kalau dompetnya tebel, pasti hatinya salim.
apakah ketika dompetnya tebel itu pasti salim? Nggak tahu salim atau salaman ngasih amplop apa tidak. Ya Allah, selamatkan hati kita. Selamatkan hati kita. Ketika dipanggil Allah di dalam Al-Quran yang kemarin saya share, orang yang dipanggil Allah kemudian laibun walahun menjadi bahan ejekan, ya, menjadi bahan ejekan, apa namanya itu, kemudian main-main, mereka itu termasuk orang yang tidak berakal. Wahum la yaqilun, mereka itu termasuk orang yang tidak berakal. Allah menyebut mereka orang yang tidak berakal, itu seharusnya menjadi cambuk. Cambuk bagi kita, supaya kita ketika sholat itu betul-betul menggunakan akal. Panggilan yang sejati itu adalah panggilan azan. Nauzubillah, mungkin kita belum pernah membuktikan. Silakan, ada badai menegangkan, semuanya hancur. Biasanya azan enggak itu? Azan. Padahal enggak pernah sholat itu. Kenapa? Butuh. Orang itu kalau betul-betul butuh dan kondisi yang mencekam, ya Allah, apakah kita menunggu seperti itu? Belum lagi nanti ketika ajal menjemput, butuh enggak? Ya Allah, terutama ketika si fulan itu lagi koma, enggak bisa mati, koma sekian pekan, sekian bulan, ya Allah. Coba itu siapa yang bisa menolong itu? Ustadz Kiai belum tentu. Yang menolong adalah amal dan iman kita. Itu yang menolong itu. Perhatikan, yang menolong itu adalah ilaman atallaha biqalbin salim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Jadi kata Syekh Ibnu Qayyim sama Syekh Ibnu Taimiyah bahwa di surga itu ada jannatul ajilah, ada surga yang dipercepat bagi orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, surga itu didekatkan bagi orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah, wabil akhiratihum yuqinun, mereka terhadap akhirat itu yakin. Dengan mata basironya, dengan nur imannya, dengan nur yakinnya, itu mampu merasakan surga yang didahulukan. Di antaranya adalah kenikmatan khusyuk. Kenikmatan ketika sholat berjumpa dengan Allah itu merupakan bagian daripada surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu didekatkan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Qalbun salim. Di dalam hati yang bersih, di dalam jiwa yang mutmainnah, di dalam jiwa yang selalu dalam keadaan tenang, itu mampu merasakan kehadiran Allah setiap saat. Setiap saat. Ada pertanyaan, Ustadz, kemudian bagaimana dengan orang yang dipanggil Allah dengan azan, kemudian tidak mau, pada hakikatnya mereka itu tidak mau masuk surga. Kemudian bagaimana orang yang dipanggil dengan azab, dalam tanda kutip, dipanggil dengan azab, maksudnya diingatkan dengan bencana demi bencana, itu pasti ada dua orang, ada tiga golongan itu.
ada yang tambah iman, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kufur, walaupun bencana itu di depan mata. Sekarang semenjak ada HP, ketika ada musibah dan bencana, sibuk menolong apa sibuk memvideo? Bagi YouTuber kira-kira menjadi lahan enggak? Iya, menjadi bahan untuk apa? Ya untuk berita. Tergantung sejauh mana kesadaran yang bersangkutan. Kesadarannya mata kepala, apa mata iman. Banyak orang menyikapi sholat juga tergantung kesadaran. Banyak orang menyikapi Al-Quran juga tergantung kesadaran. Kesadaran ini adalah iman dan takwa. Sekarang kita melihat bahwa surga itu dekat atau jauh. Sekarang kita melihat surga dan neraka itu dekat apa jauh. Di dalam doa iftitah yang sangat panjang, apa Imam, terima kasih bergabung, Bunda Hafid. Doa iftitah yang panjang, antal haq wa wa'dukal haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq. Perhatikan, wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar, neraka itu benar, hak. Bagi orang yang bertakwa, surga itu sudah ditampakkan. Bagi orang yang beriman, neraka itu sudah ditampakkan. Lihat lahar merah membara seperti itu, bagaikan neraka yang ditampakkan. Gunung hancur berkeping-keping, bagaikan kiamat ditampakkan. Nggak tahu ini sudah tampak apa belum tampak. Apa karena kabutnya ini tebel, dikabuti uang maksudnya itu, sehingga tidak tampak. Lebih bahaya selimutan hati daripada selimutan asap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika langit itu awan dan mendungnya tidak ada, cerah, maka tampak yang namanya matahari, bulan dan bintang. Tampak itu. Ketika air itu jernih, maka ikan itu tampak. Ketika air bening di dalam gelas, maka yang di dalam air itu tampak. Ketika kolam itu airnya bening dan kacanya bening, maka tampak. Kenapa kita membaca doa sholat ini wajhatu wajhiyah tapi di dalam kok tidak tampak? Karena keruh dan butek. Tidak illa man atallaha biqalbin salim. Saya dipanggil Allah dengan sholat yang protes, dengan doa yang protes. Kira-kira ada yang tampak enggak? Inni kuntu minaz zalimin. Allah mengatakan fi qulubi maradun fazadahumullah. Yang tadinya sudah ada sakit hati dua, sudah ada sakit hati dua, ternyata imamnya baca panjang, sakitnya tambah enggak? Tambah. Pulang sandali hilang, tambah. Masya Allah. Kemudian ketika nyampe rumah kebobolan maling, tambah. Ini gara-gara sholat ini. Coba itu. Fazadahumullahu maradha. Makanya ada istilah jatuh ketimbangan apa? Tangga itu. Jangan sampai seperti itulah. Kita harus sadar dan kita akui la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seharusnya di dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan Allah itu seharusnya lebih tampak daripada benda makhluknya yang ditampakkan. Karena Allah itu yang menampakkan semua.
Ya Allah, semoga tidak salah paham. Kita yakin enggak Allah itu az-zahir wal batin? Allah itu tampak dan yang maha batin. Allah itu maha tampak. Tapi tampaknya Allah itu tidak seperti tampaknya materi. Baik, jenengan melihat lukisan dan lukisan itu bagus sekali. Apa yang jenengan lihat dan apa yang jenengan baca dan apa yang jenengan telaah dari pesan lukisan itu. Ya, betul. Awalnya kan kita terpesona dengan lukisan. Setelah itu kita memuji, ya Allah, kayak pinter sing ngelukis ini ya, gitu loh. Kemudian apa ya yang dimaksud oleh lukisan ini? Apa yang dimaksud oleh pelukis ini? Gitu. Tolong lihat semangka kuning dan semangka merah. Sopo sing ngecat dan tidak butuh zat pewarna. Sedangkan manusia untuk mewarnai krayon, spidol. Kalau ingin mewarnai gula dikasih sumbo. Betul. Kalau ingin mewarnai tembok, cat. Allah tanpa zat pewarna. Dan merahnya itu loh, kuningnya itu loh. Ya Allah. Jenengan pernah berpikir seperti itu? Kalau mangan semangka engko masuk angin, semangkae sing di salon. Ya Allah. Berarti betul doa Nabi Isa itu, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu, aku ingin melihatmu. Ketika melihat gunung meletus, yang tampak gunungnya apa di balik gunung? Coba itu. Yang di mana itu Ustaz Irfan? Manonga, mana itu? Gunung dasar laut yang meletus itu loh. Gunung dasar laut yang meletus itu loh. Itu membumbung sampai 4 km itu. Saya merenung kira-kira apinya dan kekuatannya seberapa ya, kok bisa menembus kedalaman air laut itu loh. Ngerti maksudnya itu? Kok bisa api di dasar laut gak padam? Karena panasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan dinginnya air. Kemudian panasnya itu berapa derajat Celcius itu, sehingga kena air itu tidak padam dan mampu menembus asapnya itu. Masuk kepada doa rukuk dan sujud, subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azma. Berkali-kali Al-Quran, siapa yang bisa menggerakkan seperti itu? Siapa yang bisa? Ketika kita melihat warna-warninya buah-buahan, siapa yang bisa? Allah berkali-kali nantang seperti itu. Siapa yang bisa itu? Belum lagi kita melihat jantung, melihat aliran darah. Itu kenapa sih Allah kok nggak tampak-tampak itu kenapa? Ini kuntu minaz zalimin. Ada yang namanya wadduha wal laili idza saja. Kita disuruh merenung waktu duha. Kita disuruh merenung ketika malam gelap gulita. Kita disuruh merenung ketika siang terang benderang. Kita disuruh merenung ketika hujan turun. Kita itu nggak pernah merenung. Kita abaikan, kita anggap seperti biasa. Ini hal yang luar biasa yang selain Allah itu tidak bisa. Silakan buka YouTube, warna-warninya burung itu loh, Bu Edi. Bulunya, paruhnya, kicaunya, sekian juta burung itu loh, kicaunya itu nggak ada yang sama. Manusia mulai sejak Nabi Adam sampai
umatnya Nabi Muhammad, sidik jarinya nggak ada yang sama. Perhatikan, bau tubuhnya itu loh nggak ada yang sama. Dan itu yang mampu membedakan adalah anjing. Kalau kita kecut, ngono tok. Kok bisa ya? Kalau kita menjadi ulul albab, maka kita nanti betul kata ulama itu seharusnya lebih tampak Allah daripada yang ditampakkan. Sekali lagi, seharusnya lebih tampak Allah. Makanya di dalam kitab itu disebutkan, ketika Allah itu menampakkan dirinya ke dalam hati hamba yang dipilih, pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Contoh yang paling mudah ketika kita sakit sedikit saja loh. Ayo sombongkan. Seakan-akan kita bisa berjalan itu biasa. Kesleo, kecetit, salah urat, ngomong iso melaku. Ngomong iso melaku itu. Betul. Kita makan pun itu seakan-akan tidak ada izin Allah. Kalau belum waktunya rizki itu bisa jatuh enggak? Iya. Rizki itu sudah di depan mata ini. Ternyata kalau Allah belum mengizinkan, lewat, enggak jadi. Customer itu, ya Allah. Seperti itu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, agar hati kita itu illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, selamatkan hati kami dari kesyirikan yang tahu dan tidak tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati kami tidak akan selamat ya Allah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami seperti baju putih ya Allah. Mas Pri, Mas Wadi, Ustaz Irfan, hantarkan orang tua kita, nenek moyang kita, istri. Jauhkan ya Allah sejauh-jauhnya seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma ba'id baini min khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jauhkan hati kami dari kesyirikan yang tahu dan yang tidak tahu, seperti Engkau menjauhkan timur dan barat ya Allah. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Bersihkan dan selamatkan hati kami seperti baju putih. Allahumma usilni min khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Bersihkan hati kami dari salah kemaksiatan dengan air, es dan embun ya Allah. Ya Allah. La yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada artinya harta dan anak yang dibangga-banggakan, disombongkan. Illa man atallaha biqalbin salim. Anugerahkan hati kami salim, selamat ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah, surga yang darussalam. Jadikanlah hati kami jannati, jannati ya Allah, jannati, tempat perjumpaan denganmu ya Allah. Jadikanlah sholat kami jannati, rumah tangga kami jannati, kajian di Pondok Al-Khusyuk jannati. Rasakan Pak Rizky Satifan, tempat kerja kami jannati ya Allah. Kendaraan kami jannati ya Allah. Liputi kami dengan jannah ya Allah. Liputi kami. Lebih dalam lagi doanya Nabi Musa, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu ya Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Terus Mas Wandi, balik hati kami untuk mampu melihat yang ada di balik materi. Ya muqallibal qulub, balik hati kami ya Allah, balik hati kami ya Allah. Bukan sekedar tampak zahirnya saja, tapi yang di batin. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Allah itu tampak dan ada yang di batin. Ya Allah, tampakkan dirimu di balik materi ya Allah. Sama-sama, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kami makan ini kok serba nggak enak ya. Ternyata bukan materinya yang dimakan, tapi hatinya yang sakit, hatinya yang membatu, hatinya yang kafir. Kafir itu artinya hatinya masih tertutup. Jangan buka ya Allah. Cukup. Semoga jenengan tidak bosan. Mintalah hati kita itu dibalik oleh Allah untuk mampu melihat yang dibalik. Hati kita itu masih terbalik. Buka Al-Quran merem, buka majalah, koran, HP melek. Setelah melek, coba pindah lagi, merem. Coba itu. Di dalam masjid sholat Jumat merem. Keluar masjid, iya, ada apa ini? Berarti hati kita itu masih penuh dengan penyakit. Allahumma antas syafi la syifaa illa syifauka. Ya Allah, jenengan itu dokter, penyembuh yang tidak ada bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Orang lebih takut sakit fisik daripada sakit hati atau sakit rohani. Banyak loh yang alergi sholat itu. Banyak loh yang alergi Al-Quran. Tapi yang alergi sholat dan alergi sholat tidak ada ketakutan sama sekali. Kenapa? Temannya banyak dan dianggap biasa.
Coba jenengan nggak bisa makan, panik nggak? Panik, ke dokter. Nggak bisa baca Al-Quran, panik. Nggak ada kepanikan sama sekali. Nggak bisa sholat khusyuk, panik nggak? Belas. Nggak bisa zikir khusyuk, panik nggak? Belas. Nggak ada kepanikan sama sekali. Apa kata Allah? Tunggu nanti, saya panikkan kamu nanti ketika hari kebangkitan. Ya Allah, ya Allah. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita disadarkan Allah bahwa hati kita itu masih banyak penyakit hati. Belum qalbun salim. Ketika kita mulai hati kita itu selamat, yang terpenting adalah kesirikan yang nyata dan tidak nyata ini loh. Harus diistighfari. Jadi istighfar kita itu bukan dosa besar. Tapi istighfar kita itu kenapa zikir kita enggak ada lezatnya? Kenapa sholat kita enggak ada lezatnya? Kenapa bacaan Al-Quran kok tidak ada lezatnya? Minta dibalik hati kita itu. Dibalik arinil haqqo. Perlihatkan yang benar adalah benar ya Allah. Warzuqni tiba'a, dan anugerahkan untuk mengikuti kebenaran itu. Jadi yang benar itu Quran apa koran majalah? Ya. Mata kita kan masih dibalik-balik. Orang yang senang sholat dikira aliran. Iya itu. Orang yang senang membaca Al-Quran kadang masih ada yang dikucilkan. Orang yang berhijab masih ada yang dikucilkan. Kenapa? Karena jumlahnya minoritas. Semoga mata kita, hati kita dibalik yang hak adalah hak. Dan dianugerahi oleh Allah untuk menjalankan yang hak itu. Wa arinil batila batila, dan perlihatkanlah yang batil, yang salah adalah salah. Warzuqni jinaba, dan anugerahkan kepada kami untuk menjauhinya. Baik, lebih dalam lagi. Ketika kita bicara tentang hawa nafsu, bahwa surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci nafsu. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang disenangi nafsu. Sholat lama bagi nafsu nggak senang? Iya. Baca Al-Quran nggak senang. Puasa nggak senang. Orang enak-enak turu kemudian bangun nggak senang? Iya. Kok nggak senang kabeh ya? Coba tanyakan kepada hati kita, tolong jangan dilemparkan kepada tetangga. Untuk tetangga merem kok. Lemparkan. Saya sering mengatakan itu, ya Allah, Mbak No, Bunda Hafid, Mas Mega, saya sering mengatakan dalil Al-Quran dan hadis jangan digunakan untuk mendalili orang, dalili diri kita sendiri. Siap? Kalau hati jiwa kita itu siap didalili Quran dan hadis, insya Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya Allah, ya itu saya. Tolong sembuhkan. Insya Allah sembuh perlahan-lahan. Insya Allah Allah akan membalik. Kita ini kan kadang dipanggil adzan, seling balik arah. Sudah berangkat ke masjid itu. Balik arah itu. Ya Allah. Betul enggak itu? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, balikkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang itu biasanya risikonya adalah tidak disenangi oleh hawa nafsu. Semua orang senang mengumpulkan harta, tiba-tiba
Yang dermawan ini mengeluarkan. Itu memerangi dirinya sendiri. Cuma orang lain ikut delok sugene. Tapi dia nggak mau perang. Maunya dikumpulkan, tambah, ketemu berapa? Jenengan tahu sumur enggak? Sumur itu harus dikuras, diambil airnya. Akhirnya nyumber yang lebih bersih. Ketika sumur itu tidak ditimba, tidak diambil airnya, apa yang terjadi? Kotor, karena kotor baunya, bahasa Inggrisnya banger. Ya Allah. Harta itu kalau tidak dizakati, tidak disedekahi, hati-hati nanti menjadi penyakit. Kalau tidak dihabiskan Allah lewat sakit yang enggak sembuh-sembuh, ditipu orang, anaknya begini-begini, Allah itu kalau memaksa seperti itu. Jadi harta itu harus ditawafkan dari Allah untuk jalan Allah, ditawafkan itu. Jenengan pengen sumbernya kericik-kericik apa grojok-grojok? Pasti jawabannya kepingin gerojokan. Tapi kalau sedekah, dari Gusti Allah, rumusnya gak ono. Kericikan kemudian gerojokan itu gak ono. Jadi falsafahnya sedekah dan zakat itu kan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak akan eman-eman. Ilmu dari Allah saya sampaikan untuk jenengan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah nanti kembalinya itu lebih banyak. Yakin gak kira-kira? Kok pakai kedipan matam? Yakin apa enggak? Wa qauluka haq, firmanmu itu benar ya Allah. Dalil Al-Quran itu benar. Bagaimana Pak Joko kita bisa membenarkan? Setelah praktek. Kalau enggak praktek ngomong benar, bohong. Silakan amalkan dalil demi dalil. Pasti akan mengiyakan wa qauluka haq, bahwa firmanmu itu benar. Firmanmu itu benar. Insya Allah kalau hati kita pertahankan selamat dari kesirikan nyata dan tidak nyata. Kira-kira nanti itu surganya tampak enggak? Iya, tampak itu. Oh ini ya. Dan lihat nanti baca ayat tentang surga, sudah ditampakkan. Wabil akhiratihum yuqinun. Kenapa tidak tampak? Ya karena masih kotor. Ya, karena masih kotor. Dulu saya ibaratkan seperti di situ ada duren, di sini ada sampah. Bau apanya? Sampah. Ketika sampahnya itu dibersihkan dari depan ini, akhirnya tercium nggak bau duren itu? Apa yang saya maksud bau duren? Bahwa roh kita dulu itu sudah ditiupkan, alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Sebelum ada nama Pak Sigit, nama Sukanan, masih roh yang bersih kan, nama nggak ada, gelar nggak ada, jabatan nggak ada, baju aja nggak ada, mobil nggak ada. Coba ketika dalam keadaan fitrah bayi itu, peka nggak kira-kira? Peka itu. Saya jadi mikir ketika bayi itu loh, maaf, nyusui ibunya itu loh, pakai apa itu? Wong matanya merem. Itu dikasih punya, bukan ibunya, mau nggak? Lu ngono bapaknya mau Padahal bapaknya itu merem apa melek? Melek itu. Masih kalah dengan bayi yang merem itu loh. Akhirnya saya teringat dengan Nabi Musa. Semoga paham. Nabi Musa itu loh dipisahkan dari ibunya, betul nggak? Itu dramanya luar biasa itu. Dramanya luar biasa, ditemukan dengan kontes menyusui. Nah, Nabi Musa itu menyusu perempuan lain nggak mau. Saya nggak tahu nanti bayinya Pak Sigit gimana itu.
Jangan-jangan lihat perempuannya. Kira-kira pakai apa itu? Pakai kefitrahan. Pakai kefitrahan. Nah, semakin dewasa, semakin dikenalkan dunia, dikasih nama, dikasih gelar. Kemudian nanti ketika anak-anak mainan sudah dikenalkan, itu mainanku, sepedaku dan sebagainya. Semoga paham, betul enggak? Berarti kemelekatan dunia ini kira-kira mendarah daging enggak? Iya, mendarah daging. Oleh karena itu kita harus tazkiyah, membersihkan itu. Membersihkan itu kita berusaha seperti bayi yang dilahirkan. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa tidak ada orang yang sholat dan sholatnya itu khusyuk, maka seperti bayi yang dilahirkan. Kalau sholatnya itu betul-betul sholat, mulai takbir sampai salam itu tazkiyah. Di samping tazkiyah juga mengembalikan kemelekatan nama, gelar, sanjungan, harta, jabatan, status, reputasi. Itu kalau dikembalikan sampai innalillah wa inna ilaihi roji'un. Semuanya itu milik Allah, aku tidak punya apa-apa. Seperti bayi itu kalau dikasih cincin ya gak seneng, cincinnya diambil orang juga gak sedih. Sing sedih boe. Ya Allah, astagfirullah, berat ya Allah, berat. Ternyata kolbun salim itu ya itu. Kolbun salim itu ternyata adalah suasana kefitrahan bayi. Nah, masuk seharusnya doa iftitah yang menggunakan bait baini, nakini, wa aghsilni, itu adalah suasana kefitrahan seperti bayi. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa kesyirikan seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Coba doanya Rasulullah, Ustadz Irfan, itu sangat puitis sekali. Jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat ini kan tidak pernah ketemu. Itu kalau jauh, timur dan barat, jauh, nyambung kepada surat An-Nur bahwa Allah itu tidak di timur dan tidak di barat. Kalau tidak di timur dan tidak di barat, di sini. Nah, untuk menjumpai Allah yang di sini kan harus hati itu bersih seperti baju putih. Kalau masih kotor ya nggak ketemu yang di sini. Ya Mas Wadi ya. Kalau hati itu masih kotor walaupun di depan Ka'bah, apakah menjamin ketemu? Wakilnya yang di barat balik nang ke timur. Itu falsafah daripada tawaf dan sa'i kan begitu, berputar. Air Zam-Zam itu kan tidak ketemu ketika berlari, tapi ketika diam di sini. Memang orang kalau ingin menemukan di sini itu memang harus riyadhah, berputar dulu. Kalau ketemu langsung di sini biasanya kurang syukur. Ya, kurang syukur biasanya. Jangan pernah dikasih uang sama uang yang hasil kerja sendiri. Iya. Langsung mendapat lowongan, langsung masuk dengan jatuh bangun, itu kira-kira syukur mana? Saya pernah mendapatkan SIM langsung, Mas Wani Joguyu, pengalaman SIM langsung dengan tes yang berapa kali tadi nggak lulus itu, ikut ternyata megang SIM itu sejer. Ya ini ternyata, betul nggak kira-kira? Lo benda SIM-nya itu sama. Tapi karena ada nilai perjuangannya. Kalau gitu jenengan enak mana? Ketemu Allah langsung apa jatuh bangun dulu? Apa jatuh terus gak bangun-bangun? Ya Allah ya Karim. Betul ya Bu Nuni ya? Ya Allah. Dari jatuh bangun itu ya Allah ternyata gak gampang gak gampang cari uang 1 juta itu gak gampang
peres apa? Peres keringat dan sebagainya nggak gampang. Nah, ya Allah seperti itu. Makanya Allah itu menampakkan dirinya kepada hambanya yang jatuh bangun. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Betul maksudnya? Harus jihad dulu, harus sungguh-sungguh dulu. Coba andai kata misalnya Siti Hajar itu menemukan air langsung, nggak akan seviral ini bro, ngawur. Nggak akan terkenal ini, andai kata lah nggak ada cerita nih. Jenengan itu kalau lihat sinetron biasanya lakonnya apa? Kalah dulu, kalah dulu. Kalau langsung menang berarti Pak Gofur ya selesai, tamat. Nah kita itu biasanya sholatnya itu ada sandiwaranya apa langsung tamat? Tamat Ustadz. Allahu Akbar. Tamat Ustadz, ya Allah, ya Allah. Ketika jatuh bangun ada ceritanya enggak? Tolong jawab. Cerita Wali Songo yang paling mengesankan siapa? Sunan Kalijogo. Kenapa kok Sunan Kalijogo? Ya karena ceritanya itu banyak. Mulai dari dunia hitam, perampok dan lain sebagainya. Panjang itu. Akhirnya kalau dibuat sinetron kan ya panjang itu. Ya Allah, kalau begitu jenengan enaknya jadi orang baik langsung. Ustadz saya kepingin baik langsung apa nggak langsung ya? Saya kepingin nggak baik tapi tiba-tiba nanti gak iso balik. Allahu Akbar, seperti itu ya Allah. Dari kata-kata ilaman atallaha biqalbin salim, di situ tersirat Mas Bunadi, kita harus tazkiyah, dibersihkan. Dibersihkan, iya. Saya itu semakin sadar. Tolong jenengan lihat tempat sampah, bersihkan sebersih-bersihnya. Wong namanya tempat sampah. Setelah itu ya kotor. Terus berlagi bagi sama lagi. Astagfirullah. Akhirnya gini, Tajman. Aku itu salah terus ya. Padahal ngajari sholat khusyuk. Iya, memang kamu itu gitu. Astagfirullah. Salah terus. Yang tidak pernah salah itu adalah Allah. Kalau kita itu benar terus, jangan-jangan nanti Tuhannya pindah. Iya, salah terus. Hati-hati, salah. Diberseni, kotor lagi. Itu kamu, Subhana. Itu kamu. Ya Allah, ini kuntu minaz zalimin. Ini kuntu minaz zalimin. Terakhir, makanya Rasulullah itu tidak meninggalkan istighfar sehari tidak kurang daripada 70. Itu Rasul. Itu Rasul, sedangkan kita ya Allah, ya Allah, tolong sadarkan. Sadarkan siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenali Tuhannya. Ketika mengenali diri, nanti akan tampak Tuhan itu. Ya Allah, saya ini gak bisa apa-apa dalam hal menyampaikan. Itu biasanya omongan kita langsung dibimbing sama Allah. Ya Allah, misalnya ya pas rapat atau kita itu bukan siapa-siapa Mas Wandi, ketika tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi pemimpin rapat, ngomong kepada Allah, ya Allah saya nggak bisa apa-apa, tolong ya bimbing omongan saya. Itu kalau betul-betul minta, nanti tampak nggak? Ternyata nanti dipuji, Mas Wandi sampean kok puiter lu, kayak ngerti awakmu lu mulai. Betul nggak kira-kira? Kita itu sering kayak gitu, tapi Allahnya nggak tampak, egonya tampak. Itu hal yang sepele kan seperti itu, betul nggak itu? Coba, ya Allah saya nggak bisa sholat, ya Allah tolong bimbing kami sholat. Tiba-tiba turun enaknya, langsung aja hadza min fadli rabbi. Dalam perjalanan macet juga sama, ya Allah tolong ya Allah lancarkan, lancarkan. Tiba-tiba itu lancar. Biasanya kalau lancar sampai tempat tujuan, ingat Allahnya apa tidak?
Ini itu sedikit itu. Coba itu. Makan itu entek 5 mangkok, itu tampak Allahnya apa tampak ragusnya? Ya Allah, itu baru ketika sariawan dan sakit gigi, coba kan. Baru jerit nang Gusti Allah. Dari Gusti Allah, kasep bro. Ya Allah, seperti itu. Baik, ketika akan takbir, tampakkan Allah, apa? Saya nggak bisa sholat sendiri, ya Allah, tolong bimbing, tolong bimbing. Itu nanti akan tampak bimbingannya. Nah setelah ada bimbingannya, sedekahi, syukuri, agar nanti ketika sholat Allah itu mau menampakkan dengan bimbingannya. Rizki yang tidak disangka-sangka itu sering tampak rizkinya apa dibaliknya. Delok nominal ya Ustaz. Mana coba itu. Aslinya metode ini mudah enggak? Bahwa Allah itu menampakkan. Iya mudah kan? Mudah. Ya dibilang mudah-mudah, dibilang sulit. Ini kalau tidak diasah, tidak dibiasakan, ya Allah nggak tampak-tampak. Allah nggak tampak-tampak itu. Lihat di YouTube itu ada orang yang kena musibah, seretan gitu aja, tiba-tiba diselamatkan. Kecelakaan, begini, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Apa kita itu nunggu yang paling ekstrim mungkin ya? Janganlah. Shadaqallahul adzim. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, tolong jaga hati kami. Jaga hati kami biyadikal khair. Genggam hati kami, genggam keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Kami enggak mampu ya Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri. Sadarkan kami, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadarkan ya Allah, sadarkan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.